Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali di Bina Iman GKI Klasik Solo. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian di rumah? Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang diangkat dari kitab Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai 44. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 dengan judul perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Persembahan janda miskin ini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang kaya pada zaman itu. Tapi kenapa janda miskin ini dipuji oleh Tuhan, dipuji oleh Yesus? Karena janda miskin ini memberikan semua yang ada padanya. Untuk zaman-zaman dahulu, 2 peser duit itu bisa untuk bertahan hidup, untuk sekali makan. Ya paling lama 1 hari lah. Tapi janda miskin ini memberikan semua yang ada padanya. Ia memberikan persembahan tersebut dengan ketulusan hatinya dan gak memandang, wah, aku memberikan persembahan segini, apakah aku nanti akan dianggap remeh oleh orang-orang? Janda miskin tersebut tidak memikirkan itu. Ia memikirkan, apa yang kupersembahkan ini adalah yang terbaik yang kumiliki. Dari sini semestinya kita dapat belajar bahwa apa yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah dari kemewahan kita, melainkan dari ketulusan kita, keikhlasan kita. Ketika kita memberikan persembahan, ketika kita berpelayanan. Misalkan saya melayani di sekolah minggu, tapi ketika saya melayani, saya terpaku karena wah, guru-gurunya ada yang cantik, atau mungkin wah, biar nama saya terkenal baik sama semangat. Nah, itu adalah pelayanan dengan motivasi yang salah, dan Tuhan tidak berkenan akan itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita sendiri. Kita juga mestinya berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam hati kita, di dalam hal memberi, di dalam hal berbagi pada orang-orang, di dalam hal melakukan apa yang sudah Yesus ajarkan. Kita semestinya tidak mencari keuntungan kita pada akhirnya, melainkan kita mencari apa yang dicontohkan oleh Yesus, yaitu kasih, di mana kasih itu sangat berarti bagi setiap orang. Kasih itu menjadi contoh yang nyata. Kasih itu menjadi pedoman yang terutama di dalam hidup orang Kristen. Seperti janda miskin ini memberikan semua yang ada padanya. Tentunya kita juga semestinya melakukan hal yang sama. Kita memberikan segala yang kita punya, baik itu potensi kita dalam berpelayanan. Kita memiliki potensi di bidang suara, kita menjadi PNC, kita nggak semestinya maju ke depan pelayanan untuk
menunjukkan bahwa aku memiliki bakat di sini. Nah, ini kan aku bernyanyi di sini untuk memuji nama Tuhan, untuk berpelayanan, untuk melayani Dia, bukan untuk kepentingan diriku sendiri. Sama halnya ketika kita bertemu dengan orang lain dan kita berusaha membantu finansial orang tersebut. Ketika kita sedang berjalan-jalan, terus kita melihat, wah, orang itu kasihan sekali ya. Aku ingin bantu dia. Nah, ketika kita ingin membantunya ya sudah, kita bantu seikhlas mungkin. Kita semestinya tidak melakukan seperti yang beberapa saat lalu beredar. Kita membantu orang, tapi di belakang kita ada teman kita, ada saudara kita, atau mungkin best friend kita, sahabat kita, merekam dari belakang untuk dijadikan konten dan diupload ke media sosial, hanya untuk menuai pujian dari orang-orang. Itu adalah hal yang sangat tidak patut dicontohkan. Mempersembahkan yang terbaik artinya adalah tidak hanya mempersembahkan finansial kita, melainkan mempersembahkan seluruh hidup kita ke dalam hadirat Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan tidak memandang kita, apakah kita orang kaya, apakah kita orang miskin, apakah kita orang yang punya nama yang baik, apakah nama kita sangat tinggi, dikenal banyak orang, ataupun kita hanya orang rendahan. Tuhan tidak memandang semua itu. Tuhan memandang kita dari hati kita. Tuhan memandang kita semua sama. Tuhan gak menginginkan umatnya untuk berlomba-lomba mencari nama di dunia. Tuhan menginginkan semua umatnya untuk dapat bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa persembahan yang dibawakan oleh janda miskin ini lebih berharga daripada persembahan yang diberikan oleh orang kaya yang hanya dari kelimpahannya, tidak dari semua yang ia miliki. Tuhan menginginkan untuk kita dapat mempersembahkan hidup kita demi kemuliaan namanya di dunia ini. Tuhan menginginkan kita untuk dapat saling mengasihi seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan melalui diri Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan di hadirat-Mu atas apa yang sudah Engkau berikan untuk kami. Ya Tuhan, Kamu berkati setiap usaha kami, setiap pekerjaan kami, untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga Tuhan, Kamu memberkati kami, agar kami dapat benar-benar mengasihi, kami dapat benar-benar saling membantu tanpa mencari pujian untuk diri kami sendiri, melainkan semua itu untuk kemuliaan. Bila mana kami sebentar lagi akan melanjutkan aktivitas kami, ya Tuhan tolong jagai lindungi kami sepanjang kami beraktivitas di hari ini. Dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.